Bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Dan untuk itu memang kita sedang perkuat pertahanan kita. Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. Tapi karena itu tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Luar biasa. Di tengah gemuruh kekuatan militer yang ditampilkan melalui atraksi jet tempur, simulasi Gultor, dan parade alutsista canggih di Batu Jajar, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan visi pertahanannya bahwa kedaulatan NKRI mutlak bergantung pada militer yang tangguh untuk mencegah terulangnya sejarah kelam penjajahan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025. Visi ini diwujudkan secara nyata melalui pelantikan sejumlah Panglima Komando Strategis serta peresmian puluhan komando pertahanan teritorial baru di 3 matra TNI yang dibingkai oleh amanat berapi-api mengenai urgensi doktrin pertahanan rakyat semesta dan penganugerahan bintang sakti bagi prajurit berprestasi. 3 Komando Daerah Angkatan Udara, 5 Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat, Seluruh rangkaian acara yang juga diwarnai momen humanis saat Presiden merapikan baret para pejabat menjadi pernyataan tegas komitmen pemerintah untuk membangun postur pertahanan yang disegani demi menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa. Pelaksanaan, pelantikan, dan pengukuhan. Maju! Jalan! Jalan di tempat! Presiden Prabowo pada upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Lanut Suparlan, Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar, tidak hanya menyaksikan parade kekuatan militer, tetapi juga menyampaikan pidato yang menggelegar menggarisbawahi arah kebijakan pertahanan negara. Pelantikan dan pengukuhan oleh Inspektur Upacara. Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan mengambil tempat. Secara resmi, Presiden Prabowo melantik dan mengukuhkan sejumlah perwira tinggi untuk memimpin komando strategis, termasuk Panglima Komando Pasukan Khusus, Panglima Korps Marinir, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Kopasgat. Selain itu diresmikan pula 6 komando daerah militer, Kodam baru, 14 komando daerah angkatan laut, dan 3 komando daerah angkatan udara sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat pertahanan teritorial. Kenaikan pangkat bintang 4 kepada Jenderal TNI Purnawirawan Yunus Yusfia, lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1965. Beliau berhasil dalam setiap penugasan operasi selama perjalanan karir militernya. Dalam momen yang penuh kebanggaan, Presiden juga menyematkan tanda kehormatan bintang sakti kepada prajurit yang dinilai telah menunjukkan keberanian dan pengabdian luar biasa dalam menjalankan tugas negara. Akademi Militer tahun 1974 dihargai atas jasa-jasanya yang luar biasa dan berhasil dalam setiap penugasan operasi.
Saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Presiden Prabowo dalam pidato amanatnya di hadapan ribuan prajurit TNI menegaskan bahwa kedaulatan bangsa Indonesia mutlak bergantung pada kekuatan militer yang tangguh sebagai satu-satunya jaminan agar sejarah kelam penjajahan, di mana bangsa diperbudak dan kekayaannya dirampok, tidak akan pernah terulang kembali. Dan dengan berkaca pada konflik global saat ini yang memangsa bangsa-bangsa lemah, ia menggarisbawahi urgensi doktrin pertahanan rakyat semesta yang diwujudkan melalui peresmian ratusan satuan teritorial baru dan instruksi tegas bagi para komandan untuk memimpin langsung dari garis depan, berada di tengah prajurit, dan menjadi teladan. Memberi contoh. Pemimpin adalah. Seluruh seruan tersebut dipuncaki dengan pernyataan sakral yang menyimpulkan harga mati sebuah kemerdekaan. Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat, kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Itulah TNI. Hari ini di belakang saya banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam. Mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi terimalah demonstrasi prajurit tangkas Tentara Nasional Indonesia. Bela diri untuk bela bangsa. Selanjutnya, upacara ditutup dengan rangkaian demonstrasi kemampuan tempur prajurit TNI dari 3 matra, dimulai dengan atraksi flypass pesawat tempur yang membelah langit Batu Jajar, dilanjutkan dengan unjuk kebolehan bela diri militer, operasi penyusupan udara hingga simulasi serbuan gedung oleh Satuan Penanggulangan Teror, Gultor TNI. Pintu Ramdor telah terbuka. Publik juga disuguhi parade dan defile berbagai alat utama sistem persenjataan, alutsista canggih yang dimiliki TNI, dari tank, kendaraan taktis hingga helikopter tempur. Dan seluruh rangkaian acara pada upacara ini menjadi penegasan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh dan disegani dengan TNI sebagai komponen utama dan seluruh rakyat Indonesia sebagai pendukungnya demi menjaga kedaulatan dan kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gultor TNI. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama manuver udara Victory Jump. Dapat kita saksikan di layar Videotron. 4 terjun mengibarkan foto Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami seluruh prajurit TNI dimanapun bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.